Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Arsyawal dengan NIM 2107135. Saya di sini mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah desain pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti apa yang telah dispesifikasikan. Amin. Baik, untuk pertama-tama saya ingin mengkompilasi ulang programnya terlebih dahulu. Baik, di sini tuh udah terlihat ya. Ini tuh ada halaman awal atau main menu. Di sini tuh bisa memasukkan username, atau kalau misalkan dia itu username kosong, lalu kita melakukan play, yaitu akan menunjukkan bahwa input username terlebih dahulu atau play dari leaderboard. Jadi misal kita mau input Fadil, lalu tekan play. Nah, di sini udah terlihat ya gamenya. Jadi karakternya tuh burung. Nah, ini tuh burung karakternya tuh bisa loncat double 2 kali di udara maupun di ini ya. Nah, saat menginjak pipa di sini, koin langsung terambil. Jadi koinnya tuh terambil cuma satu gitu, gak terus-terusan. Nah, udah gitu paling kalau misalkan dia itu ke atas, dia tuh bakal mati. Nah, ini akan menampilkan game over dengan username Fadil, skor segini dan standing segini. Nah, udah menekan OK, dia tuh bakal balik lagi ke menu awal, menu ini. Nah, kita bisa lihat list tadi yang udah dimainkan masuk ke tabel ini, dan recordnya akan disimpan di database seperti itu. Untuk kalau misalkan kita akan play lagi dengan yang diklik di sini, itu akan melanjutkan skor dan standing yang sesuai dengan ini value dari tabelnya. Nah, bisa dilihat di skor dan standing di pojok kiri atas, yaitu melanjutkan data dari database sebelumnya. Nah, untuk fitur lainnya bisa dilihat bahwa di tengah atas itu ada waktunya ya. Itu berjalan sesuai dengan waktu detik. Lalu di kanan itu ada level. Levelnya itu akan terus naik tiap 15 detik sekali gitu. Nah, fungsi levelnya itu untuk apa sih? Jadi fungsinya tuh untuk ketika levelnya naik, maka kecepatan pipanya tuh akan lebih cepat gitu. Makin lama tuh makin cepat, seperti itu. Nah, ini juga kalau misalkan ke bawah itu akan mati. Nah, seperti ini. Terus juga kalau misalkan dia itu play lalu kita tekan spasi, dia itu akan kembali lagi ke game over, lalu kembali ke halaman menu ini, lalu kita akan quit. Nah, kompilasi selesai. Untuk desain programnya ini tuh saya menggunakan MVVM. Jadi di sini ada view model sama view model. Nah, untuk alur arsitekturnya itu mulai dari main itu akan memanggil view dulu, yaitu main menu. Nah, main menu itu akan menginisialisasi komponen-komponen, yaitu seperti tabel, username, background, ini buat sound. Nah, di sini tabel itu akan dibuat nanti langsung ngeset model. Nah, itu player table tuh yang di tampilan tadi. Nah, jika tampilan tadi tuh misal tadi tuh mencet play, dia tuh akan mengecek ini
kalau misalkan play tabelnya mouse klik kan, dia itu akan mengecek kalau misalkan username-nya masih empty. Nah tadi itu ada pengecekan kalau misalkan username-nya masih kosong gitu. Nah nanti akan menampilkan ini kalau misalkan kosong. Kalau misalkan ada, dia tuh akan memanggil game window. Lalu ini tuh untuk mengecek apakah player tuh dengan username ini tuh ada dalam database atau enggak. Kalau misalkan ada gamenya tuh di set score dengan score dan standing yang ada di database tadi. Nah ini gamenya tuh dimulai dengan memanggil game window juga. Nah ini game window itu adalah frame. Nah ini frame tadi yang ditampilkan seperti itu. Nah ini untuk inisialisasinya dimasukkan dulu. Nah di sini di game, lalu kita memanggil game gitu. Nah pas inisialisasi game, dia tuh bakal init juga kayak player collision, step handler, element handler kayak gitu. Nah ini adalah player itu adalah model, dia itu adalah objek. Nah untuk player collision, dia itu adalah view model untuk menghandle collision antara player dengan step. Nah ini step handler itu adalah view model juga, dia tuh untuk menghandler step-step yang akan dimasukkan ke dalam game ini seperti itu. Nah ini tuh game itu di mengimplement runnable, fungsi runnable. Jadi kalau misalkan dia tuh udah play gitu, udah ngerun, nah ini udah start, dia tuh start running. Nah ini tuh akan otomatis berjalan gitu si looping ininya tuh. Mana? Nah ini run, akan terus berjalan seperti itu. Nah ini konsepnya kayak gimana sih? Jadi konsepnya tuh dia tuh akan running terus selama runningnya terus terus. Nah di sini yang poin pentingnya itu ada update sama repend. Update ini tuh apa sih? Update itu untuk mengupdate event-event yang berjalan terus gitu. Misal di player itu tuh di set jatuh, dia tuh akan nge-update terus tiap loopingnya. Makanya dia tuh ada update ini untuk tiap updatean. Nah ini repend itu untuk mencetak kayak menggambar ulang tampilan ke tampilan frame-nya gitu. Nah ini tuh ini tuh ada di sini nih. Nah di sini kayak element handler, step handler akan dirender lagi, sama player juga akan dirender lagi. Nah tadi di game juga untuk pipanya itu di setnya random. Ini tuh ada di step handler, dia tuh akan nge-add step-step secara random gitu. Lalu mungkin udah cukup sekian. Lanjut apa lagi ya? Oh iya, ini juga menggunakan thread. Jadi saat gamenya tuh nge-start, dia tuh threadnya tuh akan mulai gitu. Threadnya tuh akan start juga. Nah thread ini tuh buat apa sih? Dia tuh akan ngejalanin dalam loopingan gitu, ngejalanin program dalam satu waktu gitu. Jadi misal ada 2 program yang ingin dijalanin, nah 2 program itu akan dijalankan dalam satu waktu gitu. Jadi sekaligus nah ini synchronization itu untuk threadnya juga. Nah untuk timernya juga saya membuat di run itu dengan fps dan konfigurasi kayak gininya. Ini nanosecond. Nah seperti ini. Nanti fps-nya juga akan muncul di log di sini.
Nah, ini seperti itu mungkin fitur tambahannya. Baik, cukup sekian untuk presentasi tugas masa depan yang telah saya buat. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.